Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini marah besar. Dia mencak-mencak sambil mengatakan Iran itu sampah. Bayangkan, Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu sampah. Kenapa Donald Trump sampai segitu marahnya? Apa alasannya? Kemudian, kalau saya perhatikan itu, Iran itu tidak cocok diajak negosiasi. Ada pepatah lama mengatakan, jangan pernah negosiasi dengan pembohong. Jangan pernah negosiasi dengan penipu. Jangan pernah memelihara ular. Nah, kalau saya perhatikan dalam hal ini, Iran itu sama seperti ular berbisa. Jangan pernah memelihara ular. Ya, Amerika mencoba memelihara ular. Yang ada apa? Yang ada mereka digigit gitu. Sehingga Donald Trump ya habis kesabaran. Donald Trump mengatakan Iran itu sampah. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena Iran itu melanggar gencatan senjata gitu? Apakah karena Iran itu memborbardir kapal sipir yang di Selat Hormuz gitu? Kenapa Amerika kesal gitu? Kenapa Donald Trump kesal? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau saya bongkar ini pendukung Iran akan butuh yang namanya bodrek, panadol, supaya supaya otaknya jangan pusing gitu. Karena Iran sudah dibombardir guys, dibombardir 50 sampai 80 tempat. Wow, dibombardir, diratakan. Wow. Sementara Iran membalas dengan membombardir pangkalan militer Amerika. Dan ini menurut saya pribadi lucu banget gitu. Mereka mau bombardir pangkalan militer Amerika itu gak ada gunanya. Yang membangun pangkalan itu bukan Amerika. Ya ini jarang dipahami ya. Yang bangun pangkalan itu adalah negara-negara Teluk, Qatar, Kuwait, Dubai. Ya jadi sama aja antara sesama mereka ribut gitu ya. Sesama umat muslim ribut gitu di Timur Tengah. Ya kan, Iran ribut dengan saudaranya sendiri yaitu Qatar karena membombardir pangkalan Amerika. Jadi, nah di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya kenapa Donald Trump mengatakan Iran itu sampah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Donald Trump mengatakan Iran itu sampah karena Iran melanggar perjanjian, yaitu Iran membombardir kapal sipil yang lewat di Selat Hormuz. Ya, diduga kapal yang dibombardir Iran itu adalah kapal Arab Saudi. Bayangkan, kapal tanker Arab Saudi dibombardir Iran. Wow. Itu artinya Iran itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi memperbanyak musuh. Iran sudah mulai hilang kendali, Iran sudah kacau, sudah brutal, sudah stres gitu ya, sudah nggak berdaya gitu ya. Ya mereka hanya bisa memproduksi drone abal-abal gitu ya. Kemudian mereka hanya melakukan ya itu-itu aja gitu ya. Dari dulu itu-itu aja. Ketika Amerika membombardir Iran, mereka akan membombardir pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk. Ya itu kan dibangun negara-negara Teluk, bukan Amerika. Ya Amerika nggak rugi gitu. Ya paling kalau ada tentara yang jaga di situ, ya tentaranya tidur di hotel gitu, bukan di situ. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer Anda. Tapi pada faktanya seperti itu. Kenapa negara Teluk itu bangun pangkalan Amerika di Kuwait, Dubai, Qatar, dan sebagainya? Karena itu lebih menguntungkan. Kalau mereka bangun pangkalan militer Iran di sana, itu akan masalah besar ya. Sehingga Iran itu marah gitu, iri gitu ya. Kenapa kalian tuh lebih memilih Amerika daripada kita? Kita kan seiman, ya. Kita kan seagama. Padahal mereka nggak sadar bahwa khilafah itu sudah runtuh, ya. Kalimat seiman itu sudah runtuh, sudah nggak relevan lagi zaman sekarang. Jadi warga Konoha itu kalau sedikit-sedikit seiman itu sebenarnya ketinggalan zaman gitu ya. Itu terlambat berevolusi otaknya gitu. Sedikit-sedikit seiman. Orang Kristen nggak seperti itu, orang Hindu nggak seperti itu, orang Buddha nggak seperti itu. Hindu Bali nggak pernah tuh ya berpakaian seperti orang Hindu India gitu, nggak ada tuh. Orang Kristen di Konoha nggak pernah berpakaian seperti orang-orang Israel gitu, nggak ada tuh. Nggak tahu ya yang satu itu aneh, yang agama RT6 ini aneh banget gitu. Saya nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Ini namanya terlambat berevolusi gitu.
otaknya terlambat berevolusi, ya nggak berpikir rasional gitu, harus melihat dari berbagai sudut pandang dong ya. Makanya Donald Trump mengatakan Iran itu sampah. Ya salah satu yang bikin Donald Trump itu marah itu ya karena Iran melanggar gencatan senjata. Kan Amerika udah ngomong, gua mau ya berdamai dengan lu, ya. Gue berdamai dengan Iran dengan syarat MOU atau perjanjian itu jangan dilanggar. Jangan membombardir kapal sipil yang lewat Selat Hormuz. Kan Iran sendiri yang nyari gara-gara. Ya. Iran sendiri yang banyak tingkah gitu ya. Nyari masalah. Tapi pendukung Iran nanti tidak akan mengaku itu. Mereka akan mengatakan, oh ini semua salah Amerika. Oh Amerika yang salah. Ya pendukung Iran mengatakan, oh di saat Iran itu berduka Amerika menyerang. Kan yang mulai duluan serangan siapa? Iran kan. Untung ada sosmed zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita bisa dibohongi kan, diputar balikan tuh fakta kan. Ya kalau zaman dulu kan belum ada sosmed ya, masih ada TV gitu ya. Waktu saya kecil tuh saya ingat tuh ya, dulu ya Amerika membombardir Irak. Faktanya dibolak-balik tuh ya. Sehingga kita nggak tahu faktanya sebenarnya. Sekarang kan udah jelas ada sosmed, ada orang bisa ngerekam gitu. Jadi kebohongan zaman sekarang ini makin kelihatan gitu. Iya kan? Ya mohon maaf bagian itu videonya. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada Amerika, saya berpihak pada data. Data mengatakan seperti itu. Yang membarbar duluan itu ya Iran. Yang melanggar gencatan senjata itu ya Iran. Ya kan dari kemarin kan seperti itu. Makanya Donald Trump mengatakan Iran itu sampah. Ya mereka itu ya seperti itu. Ya nggak bakalan mau introspeksi diri, boro-boro introspeksi diri ya. Mereka tidak diajarkan introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dong ya kan. Jangan terlalu gegabah gitu, jangan banyak tingkah gitu ya. Kemudian selain itu Donald Trump akan membombardir lebih banyak lagi Iran gitu. Apakah Donald Trump akan melakukan serangan darat? Kayaknya enggak. Ya, itu butuh waktu yang sangat banyak ya. Ya lebih baik mereka membombardir Iran di beberapa tempat gitu. Kalau Amerika mau, Iran itu bisa di bumi hangus, tak? Bisa gitu. Menggunakan apa? Menggunakan nuklir, menggunakan bom atom. Tapi kan Amerika nggak mau gitu. Ya, ini dari sudut pandang edukasi ya. Amerika nggak mau karena apa? Karena ya mereka masih mempertimbangkan gitu. Ya, jadi sebenarnya yang punya niat jahat itu siapa? Ya punya niat jahat itu ya Iran. Kalau Iran punya nuklir, punya bom, mereka akan melakukan. Makanya Donald Trump mengatakan, untung Iran nggak punya nuklir. Coba kalau mereka punya nuklir, mereka nggak punya etikat baik. Jadi secara langsung Amerika tuh menggebuki Iran gitu. Lu kan nggak punya etikat baik. Ya, lu harus punya etikat baik. Lu kan mau damai nih sama kita. Lu jangan ini dong ya, jangan nyari gara-gara, nyari masalah. Tapi pendukung Iran sama ya, sama Iran juga gitu, licik gitu ya. Otaknya licik, nggak pernah introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dong ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Bicara by data gitu. Pendukung Iran tuh, aduh, tololnya nggak ketulungan ya. Bodoh banget. Ya mereka mengatakan bahwa Iran itu menang. Menang dari mana? Menang dari Hong Kong. Ya, jadi harus berpikir rasional. Ya, secara tidak langsung Iran itu kan diludahi ya, diludahi oleh Amerika, diludahi oleh ya negara-negara kafir gitu ya. Negara Muslim nggak berdaya. Ada miliaran Muslim di dunia ini nggak berdaya. Mereka diludahi gitu. Diludahi apa? Diludahi kafir. Ya, yang sering dikata-katain kafir itu ternyata bisa meludahi. Iran tuh diludahi gitu. Ayatullah Ali Khamenei meninggal, kemudian 20 jenderal Iran meninggal gitu, ya kan? Jadi negara jangan seperti itulah, jangan nyari gara-gara gitu ya, nyari masalah gitu. Ya kan? Jadi ya tolonglah sama pendukung Iran. Ya, sekali-sekali baca buku gitu ya. Baca buku yang berbeda gitu, jangan cuma buku yang pro terhadap Iran ya. Baca buku yang lain gitu ya. Jadi kalau Iran kalah itu artinya bahwa ya harus dipertanyakan di mana kesalahan daripada Iran. Ini yang paling susah ya, introspeksi diri. Ini saya alami sendiri ya. Dulu waktu saya kecil ya, saya mengalami sendiri. Waktu saya kecil dulu, saya itu ya ini nggak pernah saya bongkar ya. Saya dulu susah bergaul
dengan temen gitu ya. Akhirnya dulu waktu kecil saya tuh nggak terlalu banyak temen gitu, susah banget. Tapi ternyata saya mengetahui, oh ternyata saya kurang dalam komunikasi gitu. Sehingga saya belajar tentang komunikasi gitu, introspeksi diri gitu ya. Kemudian waktu kecil juga saya, ini juga diledek-ledek sama yang nonton video nih ya. Maksudnya sama subscriber yang nyari ini ya, nyari celah gitu ya. Ada juga gitu ya. Di kolom komentar saya sering baca, oh kamu tuh ngomongnya balepotan. Emang iya, dulu saya ngomongnya balepotan waktu kecil. Gagap gitu. Itu gagapnya bukan saya bikin-bikin, tapi gagap genetik gitu. Ya keluarga saya banyak yang gagap gitu. Ada sekitar 10 orang gitu ya, keluarga besar. Itu bukan saya bikin-bikin, emang pada faktanya seperti itu, ya itu secara genetik. Saya nggak tahu apakah lidah dari keluarga kami itu pendek atau tidak, saya nggak tahu. Itu gagap secara genetik ya, bukan dibikin-bikin gitu ya, bukan ajis gagap itu kan dibikin-bikin ya. Tapi ya saya berusaha untuk memperbaiki ya, dan sampai ratusan kali ya saya belajar di kaca gitu ya, ngomong di kaca gitu ya. Ya ngomong seperti ini di kaca. Saya ngebacot apa aja gitu supaya apa? Supaya saya terbiasa ngomong gitu ya. Kalau saya grogi, kalau saya gugup, biasanya saya tuh ngomongnya terbata-bata. Saya nggak tahu kenapa. Ya itu faktor daripada genetik ya. Saya tidak saya tidak, mohon maaf, saya tidak mengatakan saya yang paling pinter dalam komunikasi, tapi saya berusaha ya. Itu namanya pentingnya introspeksi diri. Ya, bahkan dulu saya pernah jadi ketua ada organisasi lah gitu ya, dalam satu provinsi gitu. Saya jadi ketua, saya pengen banget jadi ketua, bukan karena pengen berkuasa, bukan, tapi saya pengen public speaking di depan umum gitu. Ya, saya melatih public speaking saya gitu. Ya, bisa lah gitu ya. Walaupun nggak sebagus yang kita harapkan gitu. Kemudian ya kita kembali ke pembahasan. Ya ini semacam intermezzo ya, supaya kita ada perubahan gitu ya, supaya ada introspeksi diri. Introspeksi diri itu sangat penting sekali ya, termasuk saya gitu. Pendukung Iran juga seperti itu. Ya, ya supaya introspeksi diri. Ya Iran itu gagal, negara gagal. Jangan mengatakan bahwa Iran itu negara maju. Iran itu bukan negara maju, tapi negara gagal. Ya, saya sering menanyakan ini. Kalau Iran itu negara maju, mana coba? Apakah Iran masuk 10 besar negara maju? Datanya mana? Data yang ilmiah ya, bukan data yang opini gitu. Nggak ada data yang mengatakan bahwa Iran itu negara maju. Nggak ada. Mana coba buktinya? Ya itu yang jadi permasalahan. Ya kemudian bagaimana Konoha? Konoha ya 11-12 dengan Iran. Ideologinya sama, nggak beda. Makanya Konoha itu nggak ada kesempatan untuk maju kan. Susah sekali. Saya tidak berpihak di video ini, ada yang menyimpulkan ya. Artinya ya saya tidak mengintervensi Anda gitu ya. Silahkan nyari sendiri gitu, nyari datanya, referensi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.